Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budidaya, salam sehat, salam sukses selalu. Saya doakan teman-teman selalu dimudahkan rezekinya dan dimudahkan urusannya. Amin ya rabbal alamin. Baik, di kesempatan video kali ini kita akan membahas bagaimana cara berbudidaya ikan nila dengan hanya menggunakan 12 indukan. Namun kita dapat menghasilkan benih yang banyak ya teman-teman, dan bisa menghasilkan uang jutaan dari hasil pemijahan sendiri. Namun sebelum lanjut, bantu dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe-nya ya teman-teman, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman menjadi orang pertama yang dapat pemberitahuan jika saya upload video terbaru. Baik, untuk yang pertama dengan cara memilih indukan yang bagus teman-teman. Untuk kriteria indukan yang bagus, umurnya minimal 5 bulan ke atas. Untuk bobot minimal 250 gram, lebih besar lebih bagus teman-teman. Nah, jika teman-teman sudah punya indukan, teman-teman tinggal siapkan kolamnya dan diisi dengan air dengan ketinggian kurang lebih 40-50 cm saja ya. Jangan terlalu dangkal dan jangan terlalu tinggi juga, karena untuk ketinggian airnya ikan nila lebih menyukai air yang tidak terlalu tinggi dan terlalu rendah ya teman-teman. Setelah semua sudah siap, baik air maupun kolamnya, tinggal kita tambahkan tanaman air teman-teman ya, atau kakaban di dalam kolam sebagai tempat bersembunyi nanti indukannya. Karena ikan nila betina ketika dia sedang mengerami anakannya, dia akan cenderung bersembunyi di tempat yang aman ya teman-teman, karena akan selalu dikejar oleh ikan yang jantan. Nah, itulah sebabnya kenapa kita harus menyiapkan tanaman air atau kakaban di dalam kolam sebagai tempat berlindung dari si indukan ini. Namun hal ini cuma opsi saja ya teman-teman. Teman-teman bisa menambahkan atau tidak, itu tidak jadi masalah ya teman-teman. Namun saya lebih suka menambahkan tanaman air ini atau kakaban ijuk di dalam kolam pemijahan, karena selain tujuannya agar kolam tempat pemijahan kita lebih aman buat indukan nila, juga kita bisa men-setting kolam ikan nila itu sendiri seperti habitat aslinya ya teman-teman. Nah, setelah semuanya siap, kita tinggal memasukkan indukan dan kita tunggu kurang lebih 2 minggu ya. Biasanya indukan yang matang bonat atau siap pijak 2 minggu sudah bisa menghasilkan ribuan larva teman-teman ya. Seperti pengalaman saya di kolam saya ini, 2 minggu sudah saya bisa menghasilkan larva. Nah, setelah larvanya itu mulai dimuntahkan oleh indukannya teman-teman, nanti biasanya dia akan bergerombol di pinggir-pinggir kolam ya, akan bergerombol di pinggir-pinggir kolam. Nah, di saat itulah kita bisa memindahkan atau menyerok larvanya nanti, kemudian kita pindahkan ke kolam pendederan ya. Teman-teman harus siapkan satu kolam khusus buat tempat pendederan ya, untuk memindahkan larvanya. Teman-teman bisa menggunakan opsi tidak usah pindahkan larvanya, cukup pindahkan indukannya juga bisa, atau teman-teman memindahkan larvanya kemudian indukannya ditinggal di kolam pemijahan juga bisa teman-teman ya. Namun di sini saya cenderung lebih suka memindahkan larvanya saja teman-teman, karena kalau kita pindahkan indukannya akan sulit sekali untuk kita serok ya. Nah, setelah 5 hari larva nila kita pindahkan, jangan dikasih makan dulu teman-teman. Nanti setelah lewat 5 hari baru kita kasih makan berupa pasta ya, atau cacing sutra. Jika teman-teman tidak punya cacing sutra, teman-teman silakan menggunakan pelet PF900 atau PF1000 ya, yang dibibis menggunakan probiotik, kemudian teman-teman lembutkan menjadi pasta ya, kemudian baru bisa dikasih ke larva nilanya sedikit demi sedikit ya, jangan langsung kasih banyak, karena nanti ditakutkan kalau kita kasih banyak nanti akan merusak airnya teman-teman. Untuk cara pembuatan pasta atau pakan burayak ikan nila ada di video saya yang sebelumnya teman-teman, silakan saja ditonton. Nah, kemudian untuk pemberian pakan pasta ini lakukan sampai larva berumur 1 bulan ya teman-teman. Setelah itu baru bisa diganti pakannya dari pasta ke pakan utuh atau menggunakan pelet utuh PF1000 ya, karena PF1000 ini butirannya masih kecil-kecil, cukup dibibis dengan probiotik saja. Nah, selanjutnya seiring waktu teman-teman bisa ganti pakannya ke ukuran pelet yang lebih besar ya, sesuaikan dengan pertumbuhan bibit nilainya teman-teman.
Untuk pemeliharaan larva ikan nila ini sampai ukuran bibit siap jual kurang lebih selama 2,5 bulan ya. Di umur 2,5 bulan bibit nila sudah bisa kita jual teman-teman, karena sudah berukuran 5 cm ke atas. Nah, untuk ukuran seperti ini sudah masuk di ukuran yang biasanya dijual ke petani pembesaran ya, untuk dibesarkan lagi sehingga mencapai ukuran nila konsumsi. Jadi seperti itu teman-teman. Sebenarnya teman-teman bisa menjualnya di ukuran yang masih kecil ya, namun tentunya harganya pasti akan lebih murah. Untuk standarnya ya minimal pemeliharaan dari larva sampai dengan ukuran standar pembesaran di usia 2,5 bulan ya. Kalau di tempat saya ukuran 5 cm itu sudah harganya Rp1.000 teman-teman. Nah, itulah keuntungan dari kita mempunyai indukan sendiri ya teman-teman. Kita bisa memijahkan secara mandiri, kemudian nanti bibitnya bisa kita jual, kemudian kalau tidak kita jual kita pelihara lagi sampai ukuran konsumsi biar hasilnya bisa lebih banyak lagi ya teman-teman. Setidaknya kita bisa mengurangi modal ya, mengurangi modal untuk pembelian bibit, karena kita sudah memijahkan sendiri dari bibit sendiri. Kita juga akan lebih tahu bahwa bibit itu berkualitas atau tidak ya teman-teman. Nanti seiring waktu kita bisa menyeleksi indukan lagi teman-teman. Dari bibit pemijahan kita sendiri kita bisa lihat mana bibit unggulnya, itu kita gunakan atau kita besarkan lagi sampai berukuran mencapai bobot 250 gram untuk standar indukan ya teman-teman. Jadi enaknya seperti itu, kita bisa mencetak indukan yang berkualitas tanpa kita harus beli bibit lagi. Kita cuma tinggal memikirkan biaya pakan dan perawatan, itu saja teman-teman. Saya rasa ini dulu teman-teman penyampaian dari saya yang bisa saya bagikan sesuai dengan pengalaman saya pribadi di kolam ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe ya, serta aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman dapat pemberitahuan terbaru jika saya upload video. Sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.